Kalian udah tengok hasil sadapan dari HP-nya si Hasto oleh KPK? Ada. Penasaran, dia di TikTok udah banyak beredar. Pak, ini amanat. Oh ya? Jadi Bapak disuruh mengamankan diri dulu saja. Di mana? HP Bapak direndam aja dulu. Iya, di mana? Ya terserah Bapak. Oh, di sana aja lah. Di mana itu, Pak? Itu tuh apa sih namanya itu? Oh, itu yang di kali. Iya. Abis itu saya kemana? Bapak ke DPP aja. Oh, harus ke situ. Iya, Pak. Soalnya di Sultan Syahrir nggak ada orang. Munculnya penyidikan perkara dugaan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara suap atas nama Harun Masiku, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana yang telah termohon uraikan di atas, bahwa sebelumnya termohon mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji berupa uang suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Komisioner KPU DKK. Untuk itu termohon telah melakukan penyelidikan tertutup dengan mengupayakan tangkap tangan kepada pihak-pihak yang terlibat, serta telah menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor 146 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Pusat terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019 sampai 2024 dan surat perintah tugas nomor Sprint Gas 01 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. 2. Dalam upaya tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tersebut. Banyak lagi lanjutannya biar tahu kalian. Jadi jangan dikatakan bahwasanya KPK itu menetapkan Hasto sebagai tersangka tanpa dasar. Emang bodoh itu KPK? Tahu enggak kalian? Dibukalah di persidangan. Ternyata selain HP-nya si Hasto yang disadap, ya, dan juga percakapan mereka disadap, sebelumnya mereka sudah menyadap 12 nomor telepon. Dan semuanya mengarah ke sana. Oleh karena itu makanya KPK segera menetapkan Hasto sebagai tersangka. Karena apa? Karena sudah ada bukti baru. Jangan dibodoh-bodohi rakyat ini. Mana itu katanya Hasto dipenjara gara-gara mempertahankan demokrasi. Oh, enggak apa-apa saya dipenjara. Bung Karno saja dipenjara kok. Bung Karno dipenjara oleh karena apa? Karena beliau itu mempertahankan dan memperjuangkan rakyat Indonesia. Kau memperjuangkan Harun Masiku. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Resiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan nggak ada yang perlu dibanggakan, Wak. Itu dia canggihnya teknologi, ya. Jadi dikira kawan ini bisa dengan framing yang mereka ciptakan, ya. Oh, ternyata KPK itu melakukan politisasi hukum. Mereka itu dengan sewenang-wenang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Terkesan terburu-buru. Kok terburu-buru? Begitu dibuka sebelumnya bahwa KPK sudah
Nyadap sebanyak 12 nomor telepon. Kena kau, kena. Aduh. Itu sekarang keberadaan keberadaan HP-nya si Harun Masiku kemana ya? Kalau bisa maulah aku biar kurendam di dalam beras. Orang zaman dulu kan gitu. Kalau HP masuk ke dalam air, dimasukkan ke beras. Habis itu di hair dryer. Aku kira lah udah habis ini permasalahan. Gak taunya berlanjut terus. Itu dia. Jadi jangan pernah kalian itu memframing bahwasanya Hasto itu sedang dikriminalisasi. Tidak sama sekali. Ya, udah aku bilang KPK pasti akan mempersiapkan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang kuat. Kan begitu. Tengok itu, siapa namanya itu mantan Bawaslu itu. Sampai nangis dia, meriang dia. Dicekal dia gara-gara gak bisa berobat ke Cina. Itu makanya, ya kurasa udah menyesal dia itu. Ya, udah sempat dia itu menjalani hukuman, dia kan. Mulailah masuk ke pemulihan. Setelah pemulihan mau berobat dia nggak bisa. Saya nggak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama saya itu sudah bebas murni loh, tanggal 23 April 2023. Kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan 23 April 2024. Dan saya sudah dinyatakan bebas. Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu gitu loh, sampai dengan 29 April 2024. Bahkan di dalam tahanan itu saya kehilangan ibu saya loh. Itu udah saya anggap, saya ikhlas bahwa ya memang ini bagian dari hukuman yang saya terima. Nah, ternyata saya kemudian pada bulan Oktober 2024 saya bolak-balik masuk UGD. Saya pingsan, saya pendarahan dan sebagainya. April saya ternyata divonis kanker pada tahun Oktober 2023 saya divonis kanker 2024. Nah, karena saya belum bebas masa percobaan, saya belum mengambil tindakan saat itu. Saya kemudian setelah selesai masa percobaan, saya mengurus ke Bapas di Bogor. Saya sudah dapat bahwa saya sudah bisa ke luar negeri, barulah saya urus. Saya kemudian berangkat berobat. Nah, saya berobat di Guangzhou. Keberangkatan saya pertama Mei, saya diangkat rahim. Nah, setelah itu saya berangkat kembali, namun karena ketiadaan dana yang harusnya saya berangkat Agustus, saya baru bisa berangkat kemudian kalau nggak salah Oktober. Tapi akibat keterlambatan itu muncul lagi ada satu polip di dalam usus saya. Tapi keberangkatan saya kemarin itu kan untuk radioaktifnya. Sudah kembali ke sini, saya harus kembali lagi pada 17 Februari ini untuk operasi yang tadi ada di usus saya itu, karena dikhawatirkan itu akan menjadi cikal bakal kanker lagi. Nah, nggak taunya saya dapat panggilan untuk bersaksi di Desember. Kemudian saya datang, saya hadiri 6 Januari, 8 Januari. Saya sudah penuhi kok undangan itu, dan saya sudah menjadi saksi walaupun kondisi badan saya sebenarnya belum fit betul, tapi karena ini kewajiban saya anggap ya saya datangi gitu. Dan saya sudah nyatakan, saya bilang saya minta izin bahwa saya nanti Februari, kalau memang persidangan di Februari saya tidak bisa hadir. Saya bilang saya minta izin untuk tidak bisa hadir karena saya harus berangkat kembali. Kemudian dicekal. Aduh, boros pula itu. Tapi nggak usah bawa marga ya, di mana-mana marga Sitorus, boros Sitorus baik-baik.
Semua marga baik, semua suku baik. Kalaupun ada yang melenceng itu oknum. Jadi sekarang tahu enggak kalian ya, PDIP mengambil sikap diam. Karena apa? Kejepit kiri, kejepit kanan. Terhapit dari atas, terhapit dari bawah. Maju kena, mundur kena. Di tengah gencar-gencarnya kasus Harun Masiku ini harus diselesaikan, mereka sekarang sedang menghadapi problematika pagar laut. Iya, sedang menghadapi problematika pagar laut. Karena apa? Ternyata mereka kencang suaranya untuk pagar laut di Tangerang. Ternyata kalau untuk pagar laut ini Bekasi ternyata nggak bersuara, punya kawannya. Jadi inilah, kalau ada satu tindakan merugikan negara, kalau orang berseberangan dia hajar. Tapi kalau kawan-kawannya yang melakukan, tutupi. Oneng. Aris oneng teka mananya. Meni kencang suaranya, kencang pisan. Ini namanya bukan pagar makan tanaman, ini namanya pagar makan laut. Didi Sitorus. Basar-basar Mulyono. Apa sih kalian hubung-hubungkan pagar laut di Bekasi dengan PDIP? Kalaupun itu milik kader PDIP, apa harus selalu disangkut pautkan dengan PDIP? Masalahnya sekarang begini bro, kenapa kau keberatan? Kenapa semua juga permasalahan di bangsa ini selalu kau kait-kaitkan dengan Bapak Mulyono? Kalah kalian kemarin di Pilpres, Mulyono. Kalah pilkada, Mulyono. Kandang banteng hancur-hancuran, Mulyono. Sumatera Utara berganti nama dari kandang banteng menjadi penangkaran burung Garuda, Mulyono. Jawa Tengah begitu juga, ada campur tangan dari kepolisian, Mulyono. Kenapa kalau kalian bisa menyangkut pautkan Bapak Jokowi kami itu dengan semua permasalahan di bangsa ini, tetapi kalau disangkut pautkan dengan pagar laut nggak terima? Fair dong. Ya, jadi memang harus fair kita yang hidup ini ya, biar dicintai rakyat kalian. Tapi sekarang lagi modesnya. Kemarin gitu biar tahu kalian, ya kan? Pagar laut yang di sana udah kor-kor pagar laut. Kok orang ini diam-diam aja kan begitu kan? Ternyata agak galak juga untuk ini Tangerang kan begitu. Ternyata terbongkar lain di Bekasi punya kawannya. PDIP, partai banteng yang berani teriak maling, tapi justru terjebak dalam hipokrisi. Mari kita bahas. Ketika kader-kader PDIP menyerang pembangunan pagar laut di PIK 2, mereka berteriak lantang tentang hak rakyat dan akses nelayan yang terampas. Seakan-akan mereka adalah pahlawan yang membela kaum tertindas. Namun ada yang aneh di sini. Ketika pagar laut serupa muncul di Bekasi, yang diduga milik Charles Honoris, seorang kader PDIP, mereka tiba-tiba diam 1000 bahasa. Padahal, luas pagar laut di Bekasi jauh lebih besar dibandingkan yang ada di Tangerang. Kenapa isu ini seolah menghilang? Apakah pagar laut hanya bermasalah jika tidak menguntungkan mereka? Ini adalah contoh nyata dari hipokrisi politik. PDIP seharusnya konsisten dalam membela rakyat, bukan hanya ketika ada kepentingan politik yang terancam. Mari kita kritisi dan tuntut keadilan yang sesungguhnya. Mau ngomong apa gue? Dikit-dikit Basar Mulyono, Giliran dia disangkut pautkan gak terima. Maunya semua disangkut pautkan sama Jokowi. Jadi kalau orang ini sudah kalang kabut sekarang ini, banyak kali permasalahan di dalamnya. Bentar lagi kongres. Tahu ndak kalian ya, statusnya si Hasto yang lagi gantung ini, kurasa ini jadi permasalahan nanti untuk kongres. Kenapa bilang? Kalau KPK belum melakukan penangkapan si Hasto sebelum hari kongres, ya ingat ini, sebelum melakukan hari ini bakal kacau ini.
Tapi kalau misalnya yang namanya Hasto ditangkap sebelum Kongres, udah tahu kita siapa yang akan naik ke permukaan. Dan bisa jadi orang-orang baik akan menguasai PDIP. Ya saya tetap optimis walaupun saya tidak mendukung. Perusaknya kan itu aja. Sebetulnya partai ini bagus kan begitu, ya kan? Cuman yang masalahnya dirusak oleh oknum. Masalahnya oknumnya berjamaah jadi banyak. Coba bayangkan kalian Hasto, obstruction of justice. Setelah itu apa? Diduga kuat menalangi uang suap. Siapa lagi? Deddy Sitorus kemarin itu dilaporkan masalah gratifikasi. Benar atau enggaknya itu tergantung pengadilan, kan begitu. Siapa lagi? Ini lagi si Charles Honor sini masalah pagar laut. Kader PDIP juga. Belum lagi masalah internal. Tapi ngomong-ngomong kok jadi kita yang pusing mikirkan orang itu ya. Laut adalah milik rakyat. Laut adalah milik nelayan. Nelayan mau kemana lagi kalau tidak bisa mencari makan ke laut? Negara bagaimana peranannya terhadap masalah pagar laut ini? Woi, negara kemana kalian? Teriak-teriak di Tangerang. Begitu di Bekasi diam. Ada aja orang gini. Aduh. Ya, jadi itu dia. Kalau untuk masalah Harun Masiku, ya, jujur aja aku bilang, sekarang ini aku nggak bisa kalau pastikan dia hidup atau enggak. Karena apa? Kita bilang contohnya hidup, ya kan, di mana letaknya? Yang lucunya begini, Paulus Thanos yang ada di Singapura, ya sudah 5 tahun juga dia itu hilang, tapi bisa dapat. Kalau dikatakan, ya kalau jujur aja aku bilang, kalau bicara tentang logistiknya Paulus Thanos ini lebih banyak daripada Harun Masiku. Dia pengusaha, ya kan? Otomatis kemana dia mau, kemana dia suka bisa. Di mana dia bersembunyi bisa, kan begitu. Bisa dapat. Harun Masiku yang gembel nggak bisa dapat. Kok gembel kau bilang ya mana ada rupanya kerjanya, pengusaha juga bukan. Ya, seperti salah seorang mantan penyidik KPK mengatakan bahwasanya kalaupun Harun Masiku masih hidup dan juga dia bersembunyi dimanapun juga, itu membiayai. Berarti kan gembel. Gitu loh, seorang gembel nggak bisa dapat, ya kan? Pengusaha di sebelah sana bisa dapat. Tapi di sebelah sini mengatakan, sekarang saya tanya sama KPK. KPK memang belum bisa tangkap atau memang belum mau nangkap? Kalau gue bilang sih suka-suka mereka lah. Buktinya ya, sebelum diangkat si Harun Masiku itu Paulus Thanos dapat. Miriang orang ini, miriang. Karena apa? PDIP akan kembali dipusingkan untuk masalah EKTP. Oh Tuhan, apalah salah dan dosaku? Pilpres kalah, pilkada kalah, sekjen kami pun kena tahan bentar lagi. Kasus EKTP lagi. Itulah kau melawan kau sama Bapak Jokowi kami. Dibongkarlah semua. Nggak pandai orang ini. Maunya Bapak Jokowi kalau kayak gitu dirangkul. Ini kalian campakkan. Kalah apa? Aduh, ya, nyemprot ini kan. Jadi udah dulu ya, karena kebetulan di rumah kami ada wirid. Kalau bahasa Bataknya pertanggiangan, jadi aku harus mengakhiri
apa kontenku untuk saat sore hari ini, oke? Salam Parabellak, salam NKRI, NKRI harga mati.